Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati beserta istri. Benar sekali bahwa ini adalah merupakan nadarnya Pak Bupati. Tapi karena Pak Bupati pinter, makanya untuk ngundang Gus Miftah supaya tidak mengeluarkan biaya gandeng pertama. Saya sebenarnya sangat berat karena harus schedule sekian jadwal saya untuk bisa berangkat ke Cilacap. Tapi itulah, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Kapolres, jajaran Forkompinda yang saya hormati, General Manager Pertamina dan seluruh pejabat di Pertamina Cilacap, yang menurut survei Sosekbudkesmas bahwa keberadaan Pertamina sangat bermanfaat, terbukti dengan kontribusi kedaulatan energi Pertamina Cilacap memberikan sumbangsih 40% untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya yakin panitianya sangat bersemangat. Biasanya saya ngaji di mana-mana kopi 1 cengkir, ini 1 tremos. Pertanyaannya ini nyuguh dia pengompori cangkem sapi. Dan Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap rahimakumullah, beli kecap bakule perawan, perawannya ayu bokongnya lembut. Hai orang Cilacap yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Yakinlah hujan itu turun bukan jatuh, karena yang jatuh aku, jatuh hati sama kamu. Malam hari ini saya bersyukur, hari-hari terakhir sahabat saya Pak Pamuji mengakhiri masa jabatan dan pengabdiannya. Saya tadi sepakat beliau mau pulang jalan, karena kalau saya disuruh milih olahraga lari apa jalan, saya tentu juga pilih jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Makanya anak-anak, beberapa waktu yang lalu di Majenang saya matur sama Pak Bupati. Pak Bupati, kesuksesan seorang pejabat itu mohon maaf, jangan melakukan tasyakuran di awal jabatan. Begitu terpilih, umpamane, seseorang menjadi bupati, umpamane. Ya tergantung itu hitunganmu karo inyong keperimen. Kesuksesan seorang itu bukan saat dia dilantik, tapi saat berhenti. Ketika menjalani jabatan, kemudian selesai dari jabatannya, tidak ada masalah, selamat, tidak ditangkap KPK, baru syukuran. Nah sekarang banyak pejabat baru dilantik langsung syukuran. Setelah syukuran kemudian ditangkap KPK. Berarti dia sama hanya merayakan untuk ditangkap KPK. Kan goblok. Nah saya bersyukur Pak Bupati bisa selamat. Tentunya keberhasilan Pak Bupati karena sumbangsih
dukungan, support dari sang istri. Ini mau bojone. Teti, oh di sana. Ya Allah, nganggo kuning-kuning. Wis tua kemayu temen ya. Tentunya keberhasilan Pak Bupati karena support perempuan seperti Bu Teti. Maka tadi siang saya bilang sama Pak Kapolres, Pak Kapolres, kenapa kalau saya nyebut nama pejabat, pasti saya sebut nama istrinya. Pak Bupati berikut istri, Wakil Bupati berikut istri, Kapolres berikut istri. Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Betul Bu? Betul. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Maka yang muda-muda saya pengen kasih tahu bahwa ketika melihat kesuksesan seseorang seperti Pak Bupati ini, tolong yang Anda lihat itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Salah satu penyakit anak di era milenial ini adalah semuanya serba maunya instan. Padahal coba kita lihat, kenapa kita bisa mengkonsumsi motor kita dengan menggunakan BBM, entah itu Pertalite, Pertamax, Dexline dan lain sebagainya. Itu kan prosesnya panjang. Tidak serta-merta jadi Pertamax, tidak serta-merta jadi Dexline. Makanya kita masih bersyukur negara masih punya cadangan minyak. Makanya kalau kemudian naik dikit, cangkemmu ora usah cerewet. Berdoanya sama Allah itu bukan ya Allah BBM-nya murah, tapi berdoanya apa? Ya Allah, berapapun harganya kuatkan kami untuk bisa membeli. Kalau tak munda ya lumrah, namanya BBM bola-bali munda. Maka berdoanya, ya Allah berikan kepada kami kekuatan untuk membeli, bukan untuk mendapatkan BBM murah. Wong nyatane mau naik seperti apa, kita masih kuat beli. Ya kalau kamu punya motor, nggak kuat beli bensin ya gampang, jual motornya untuk beli bensin. Melihat proses. Makanya perlu saya ingatkan untuk teman-teman saya kaula muda, ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Saya punya sahabat Pak Eko Kapolres. Kenapa dia jadi Kapolres? Karena pasti perjalanannya panjang. Makanya tadi saya bilang, dan jadi pejabat polisi rasa kesusu. Luwe happy, pangkatmu cilik tapi selamat daripada jenderal dipecat. Saya bilang begitu. Betul Bu? Tapi saya minta masyarakat yang fair terhadap teman-teman polisi. Saya itu terganggu dengan beberapa kasus di media sosial. Saya punya teman Kapolres di Jogja, anaknya masuk sekolah, masa diteriaki sama teman-temannya, Sambo, Sambo, Sambo. Seolah-olah semua polisi seperti Sambo. Padahal kelakuan Sambo itu kelakuan personal, bukan mencerminkan polisi secara kelembagaan. Artinya apa? Kalau yang salah Sambo, yang dihukumnya Sambonya, bukan lembaga kepolisiannya. Betul? Karena bagaimanapun polisi itu penting. Coba Anda bayangkan, kota Cilacap 1 tahun nggak ada polisi. Apa yang terjadi? Banyak barang hilang, perawan meteng. Memang di satu sisi saya juga memberikan masukan kepada kawan-kawan kepolisian. Saya bilang, teman-teman polisi mohon maaf. Saya bilang, kalau kemarin-kemarin polisi mengawasi masyarakat, ingat, sekarang masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi untuk jujur. Ingat, jujur itu ada 2, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Bubur. Bubur itu yang untuk tidur, buta itu namanya bubur. Prosesnya. Kalau dulu zaman Pak Karno, beliau mengatakan apa? Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Kalau sekarang beda Pak Wabub. Berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya di sini, serigalanya MC.
Tapi saya yakin acara malam hari ini sukses. Buktinya MC-nya langsung gemuk melar. Oh, sudah aslinya ya Mbak ya? Santai saja Mbak, ada teori yang mengatakan 10 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk Mbak, hanya salah planet. Mudah-mudahan tahun depan Mbaknya jadi MC di Mars. Amin. Loh, tapi ini gambaran Mbaknya ini luar biasa. Anda tahu apa hikmah terbesar dari kasusnya Lesti Kejora sama Rizky Bilar? Hikmah terbesarnya adalah tolong jadi cewek jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Makanya hidup cewek gemuk. Lagian Mbak, kalau kita punya istri gemuk, mau keloni setengah jam sikilmu kram Mbak. Saya kan sering bilang, sekarang itu Pak Wabub, cewek yang gemuk itu lebih diminati daripada cewek yang seksi. Kamu tahu alasannya kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Jomblo-jomblo itu. Makanya saya bilang, kalau kamu punya jomblo, punya cewek, langsung kamu bilang sama cewekmu, jika saatnya tiba, sedih akan menjadi tawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu akan menjadi temu, kau dan aku akan menjadi kita. Amin. Rupa-rupa jomblo gitu. Nah, kesuksesan sebuah kepemimpinan itu tentunya ada tolak ukurnya. Kita melihat bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan role model. Anda mau mencontoh apapun, contoh Nabi. Makanya kalau saya ditanya, Gus, apakah kiai itu untuk dicontoh? Tugasnya untuk dicontoh? Saya jawab tidak. Karena kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena role model yang paling komplit dan sempurna adalah Nabi. Coba Anda ingin melihat bagaimana masa kecil yang menyenangkan, lihat masa kecilnya Nabi. Anda ingin jadi sukses jadi pedagang, lihat bagaimana cara berdagangnya Nabi. Anda ingin jadi presiden, pejabat, sukses, coba dilihat bagaimana kemudian Kanjeng Nabi menjadi pejabat. Makanya ada satu pertanyaan menarik dari santri saya. Ini ada satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Lah santri saya ini mempertanyakan kenapa kok Nabi senang berdoa ini. Bapak Ibu mau saya kasih doanya Nabi? Mau saya kasih doanya Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'azumratil masakin. Ya Allah Gusti, saya mohon kepadamu, berikanlah aku kehidupan orang miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Ayo modar ayo. Jadi pertanyaannya begini sama saya, Gus, Abah, kenapa kok Nabi itu berdoa minta miskin? Karena jawabannya sederhana, karena Nabi itu kaya. Kenapa dari kaya Nabi minta miskin? Karena Nabi pernah kaya, kemudian dia minta miskin. Kenapa? Karena Nabi khawatir bahwa kaya itu hukumnya wajib. Sehingga seolah-olah umat harus menjadi kaya. Karena menganggap kaya itu sebagai sebuah kewajiban. Bagaimana tidak kaya, Pak Kapolres? Nabi Muhammad itu usia 25 tahun sudah miliarder. Beliau merupakan CEO dari perusahaan antar paket yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Kekayaan Kanjeng Nabi bermiliar-miliar. Buktinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad ketika menikah mampu memberikan mas kawin kepada Siti Khadijah sebanyak 20 ekor unta.
Makanya kalau hari ini mohon maaf ya, para kiai ini, kula matur. Kalau ada orang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita itu harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, saya bilang bullshit. Nggak mungkin bisa lah. Oh, Nabi Muhammad maksum, kita mesum, beda. Kalau mau sama dengan Nabi, sederhana anak-anak Zen, saya lihat wajahnya banyak yang jomblo dari sini. Santai aja, Le. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Mudah-mudahan segera menikah. Amin. Janda anak 15. Nah, kalau kita Pak Muji harus sama dengan Kanjeng Nabi, berat Pak. Berarti apa? Banser, anak-anak jomblo itu harus menikah sama persis di usia 25 tahun. Satu. Yang kedua, kalau harus sama persis, kamu usia 25 tahun, istrimu harus janda usia 40 tahun. Padahal Siti Khadijah 40 tahun Pak, modelnya kayak gadis 20 tahun. Kenapa? Karena posturnya, modelnya dijaga oleh Allah. Lah kalau nang Cilacap janda 40 tahun, ya Allah. Ya STNK, setengah tua ning kewer-kewer. Siti Khadijah itu Pak Bupati, usianya 40 tahun tuh, Masya Allah, alisnya buntut kalau jengking, irunge bongkok semende kata orang Jawa, giginya miji timun. Coba kalau ibu-ibu sana saya lihat, giginya juga miji timun. Neng timun tua tuh rodok gosok, gede-gede kuning-kuning. Belum lagi soal mas kawin, harus sama dengan Nabi. Oh nggak bisa Pak. Nabi mas kawinnya 20 ekor unta, kok satu unta itu berapa Pak perkiraan? 50 juta. Kalau mas kawinnya Kanjeng Nabi 20 ekor unta, berarti mas kawinnya berapa? Dan 1 miliar. Kalau itu harus sama persis, banyak banser yang jomblo, sakmo garing. Kapan mau cari uang 1 miliar? Makanya kemarin saya menghibur teman-teman banser. Saya ditanya, bah hebat mana? Polri, TNI atau banser? Saya jawab banser. Kok bisa? Iya. TNI Polri banyak SK-nya masuk bank untuk hutang. Sementara banser SK-nya nggak ada yang masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Jangan tepuk tangan. Nah, maka kemudian apa? Disinilah pentingnya kemudian kita mengikuti Nabi secara proporsional. Tadi siang Pak Bupati, saya nasihat pernikahan di Mertasinga, ya. Mertasinga apa Raja Singa tadi? Oh, Mertasinga. Saya bilang, sebelum kita ngomong soal kesejahteraan keberkahan, orang niat menikah lagi dengan mengatasnamakan poligami itu sunnah Rasul, itu goblok. Kayak pagi Bang Wadon ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, nikah lagi poligami itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, mubah atau apa? Cangkemnya wajib tuh. Kayaknya wajib. Coba ibu-ibu, poligami itu hukumnya sunnah, mubah atau wajib? Apa haram? Ngomong haram tak kekrek. Kalau Anda ngomong haram, tentunya Anda melawan Al-Quran. Tapi kalau persoalan mubah atau sunnah itu bisa diperdebatkan. Kalau saya mengikuti madhabnya Mbah Maimun. Mbah Maimun menyampaikan, kalau laki-laki menikah lagi mengatakan sunnah Rasul, bisa goblok-gobloknya uang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menikah lagi itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena perintahnya Allah. Makanya di dunia ini ada 2 pernikahan yang walinya langsung Allah. Satu, pernikahan Nabi Adam dengan istrinya Siti Hawa. Kemudian yang kedua, pernikahan Nabi Muhammad dengan istrinya Siti Zainab. Itu walinya langsung Allah Pak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dipaksa untuk menikah lagi. Pertanyaan nih, lah kayak wong Cilacap sing ngongkon sapa? Satu,
Yang kedua, saya bilang sama Papa Muji, kenapa Nabi Muhammad itu istrinya harus banyak? Ada alasannya. Alasannya apa? Yang namanya sunnah itu kan qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu. Perkataan, perbuatan, ketetapan. Itu menjadi sunnah. Artinya apa? Aktivitas Kanjeng Nabi harus direkam, yang kemudian disampaikan kepada umat. Mohon maaf, kalau istrinya Nabi cuma satu, rekamannya nggak muat, harddisknya nggak cukup, flash disknya nggak muat, memorinya overload. Maka kemudian istrinya banyak. Lah pertanyaannya, Pak Muji sing direkam apa nih? Makanya potongan Miftah kayak Bapak Muji, kayak Pak Kapolres, kayak Pak JF, ini gak ada potongan nikah lagi. Kan kami orang setia. Loh beneran. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Allah. Maho, kayak raimu dino minggu ramaho. Kenapa saya harus ngomong seperti itu Bapak Ibu? Karena direkam kamera. Dideleng bojone nyong ya modar ya. Nah, maka malam hari ini kita belajar dari Nabi Muhammad soal kepemimpinan. Bagaimana kemudian kepemimpinan itu sukses? Bagaimana kemudian sikap Nabi Muhammad berbangsa dan bernegara? Sehingga kemudian tidak hanya Cilacap, bangsa ini insya Allah menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun khafur. Ya, sebelum kita mulai, bentuk hangat selamatan deh. Kerja. Gue insya Allah tak dongake bocah-bocah azan bisa menikah dengan mbak-mbak yang mau mulai dari nol. Siapa? Pegawai SPBU. Dimulai dari nol ya. Sampai le, sangoni dong. Urung sabar. Kan undang-undangnya satu, dimulai dari nol. Sudah minimal bocah-bocah azen mulai nggak bensin 5 literan. Itu rupamu kayak kenal pot nih. Insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dikawal oleh azan. Amin. Ning ya kuwi ning surga Gus Miftah kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Mau selamatan Bapak Ibu? Minta lagu apa? Senangnya Joko Tingkir enggak? Enggak apa-apa. Anda nyanyi Joko Tingkir enggak apa-apa. Saya termasuk orang yang mendukung lagu Joko Tingkir. Kenapa? Karena gara-gara adanya lagu Joko Tingkir, justru orang kenal dengan Joko Tingkir. Coba dia di googling. Sekarang pencarian tentang Joko Tingkir itu lebih banyak saingannya Joko Kendil. Saingannya lagi adalah begitu sulit merupakan sulit. Kalau nggak viral ya, viralnya apa nih dia? TikTok luannya. Viral berikutnya apa nih? Oh, ganjel toh. Tahu tapi apa bener toto pamu. Ini bener, gara-gara lagu Joko Tingkir itu pencarian googling tentang nama Joko Tingkir itu tinggi Pak. Makanya saya malah bersyukur. Maka ketika ada kontroversi, Gus itu lagunya menghina Joko Tingkir. Menghina apa? Ulah itu Joko Tingkir ngopi dawet, ya bener. Sing salah itu kalau Joko Tingkir minum boba. Ya itu. Karena zaman Joko Tingkir belum ada boba. Apalagi Joko Tingkir ngombe ciu, lah itu menghina. Minum dawet ya apa-apa. Tadi saya bilang sama Pak Kapolres, kalau minum dawet dikira menghina, besok kamu akan didemo sama bakul dawet. Coba kalau Anda dari Purworejo ke Kebumen, itu melewati satu jembatan, namanya Jembatan Butuh. Ada yang jualan dawet ireng jembatan Butuh. Malah disingkat maning, Jembatan Butuh. Disingkat jadi Jembatan Butuh. Yo ini merawani ya. Kan aku halus.
Semuanya bawa HP? Bisa flashnya dihidupkan? Bisa. Coba hidupkan yuk flashnya yuk. Kita selawatan Joko Tingkir. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu Pak Panitia bisa nggak lampunya dimatikan? Atau ketua panitianya kita matikan saja? Bisa nggak lampunya dimatikan sana? Saya mau bikin sahdu. Kita Cilacap bersinar dengan flash HP kita. Kalau kayak jelas HP ini keros kok. Flashnya redup. Semua HP tolong diangkat. Sing angkat HP kancane Gus Miftah, sing ora angkat HP kancane Samsudin. Oh, teman. Bisa nggak lampu di tenda dimatikan Pak Panitia? Yang di tenda, yang di tenda. Yang di tenda, jangan jadi Pak. Lah, keren. Coba matikan dulu. Biar kita ngasih hiburan Pak Pamuji. Yo, satu lagi. Nah. Yo. Dikit lagi. Mati, mati, mati. Mati ya. Mana panitia? Mati. Semuanya diangkat sambil nunggu mati. Sana sebelah mana Pak Pamuji? Sana sebelah mana? Sana itu arah mana Pak? Nah, nanti tolong HP-nya digerakkan arah ngidul dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yasin habibillah. Dawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI.
yasin habibillah, ala yasin habibillah, nawati bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri telah dicampur pulang. Mari ngaji dan bersolawat dari Pertamina untuk Indonesia, dari Pertamina untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kota Cilacap ngundang Gus Miftah, Pak Bupati lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah-nambah. Karena lampunya mati, maka pengajian dianggap selesai. Ayo duduk kemaning. Alhamdulillah.